Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita mengawali kebaktian kita pagi ini dengan masuk di dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, tak hentinya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau datang kepadamu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kak Anin dan kami semua. Ampuni semua dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Saat kita pergi ke gunung yang tinggi, Dia ada di sana. Saat kita ke lembah yang curam, Dia menyertai. Bahkan saat kita pergi jauh di luar angkasa, Dia ada. Yesus besertaku. Yuk, kakak ajak kita nyanyi lagu Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku
Dayung, 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yesus selalu beserta kita dalam suka maupun duka. Saat kalian sedih atau sakit, kalian bisa berseru kepada Tuhan. Kalian bisa berkata, Tuhan, jadilah penolongku. Ayo ikuti Kak Anin. Tuhan, jadilah penolongku. Seperti ayat hafalan kita dari Mazmur 30 ayat 11b. Sekali lagi ya. Tuhan, jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 11b. Seperti kisah Yusuf yang sudah kita dengar di minggu-minggu sebelumnya. Tuhan juga selalu menyertai Yusuf. Saat kakak Yusuf berbuat jahat dan tidak baik, Yusuf dibuang di dalam sumur. Saat Yusuf dijual ke orang asing, saat dibawa ke Mesir, ke tempat yang jauh, Tuhan Allah ada dan menyertai Yusuf. Di Mesir, Yusuf dibohongi dan dipenjara meskipun dia tidak bersalah. Tetapi Allah tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Dan Yusuf juga tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah. Dia tetap bersikap baik dan mau menolong orang lain yang waktu itu ada di penjara juga. Yusuf mengartikan mimpi dari temannya itu. Sampai akhirnya dari temannya itulah Yusuf bisa dipanggil dan bertemu dengan Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya raja. Dan dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bisa tahu arti mimpinya raja, yaitu akan ada 7 tahun makanan berlimpah, dan kemudian datang 7 tahun kelaparan. Lalu raja menunjuk Yusuf untuk mengatur bahan makanan agar di Mesir selalu tersedia bahan makanan meskipun saat kelaparan. Nah, hari ini kakak mau lanjutkan ceritanya. Ceritanya diambil dari kitab Kejadian pasal 41 sampai 45 dengan judul Allah menyelamatkan keluarga Yusuf. Yuk semua duduk diam, telinganya dibuka. Kita mau dengarkan ya ceritanya. Yusuf punya tugas yang besar. Dia harus menyimpan banyak bahan makanan untuk semua orang, agar saat kelaparan tiba masih ada bahan makanan. Kira-kira apa ya yang disimpan Yusuf ini ya? Banyak sekali orang ya mengangkuti, dibawa ke dalam gudang-gudang yang tinggi dan besar, disimpan di sana. Yusuf menyimpan hasil dari tanaman, yaitu ini, gandum. Gandum ini bisa diolah menjadi roti dan makanan yang enak.
ada yang tahu dari mana asal gandum ini? Gandum berasal dari tanaman. Seperti yang di sini, ini tanaman gandum. Setelah tanaman ini tumbuh menjadi tinggi dan besar, keluarlah bulir-bulirnya yang ini. Ini adalah biji gandum dan diolah menjadi seperti ini, lalu bisa menjadi roti. Wah, siapa yang suka roti? Nah, saat itu tanaman tumbuh subur. Banyak sekali di Mesir. Dan juga ada tanaman jagung. Tanaman ini juga tumbuh subur dan bisa keluar jagungnya di sebelah sini. Nah, seperti ini ya, bisa diolah juga menjadi makanan yang enak. Sehingga saat itu mereka berlimpah-limpah makanan. Yusuf menyimpan biji-bijian ini. Dan juga ada banyak macam lagi biji-bijian yang lain. Semuanya disimpan di dalam gudang untuk persediaan supaya cukup bahan makanan. Dan benar, tibalah masa kelaparan. Di mana-mana tanaman kering, tidak ada yang tumbuh. Orang tidak bisa lagi membuat roti karena tidak ada bahan makanan. Tetapi Yusuf telah menyimpan persediaan makanan dan semua orang yang kehabisan makanan bisa datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan. Di tempat yang jauh di Kanaan, keluarga Yusuf juga kelaparan. Yakub, papanya Yusuf, memanggil kakak-kakak Yusuf agar mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan kakak Yusuf pun berangkat pergi ke Mesir. Tibalah mereka dan bertemu dengan seorang yang istimewa di sana yang mengatur penjualan bahan makanan. Mereka berlutut dan berkata, "Tolong izinkan kami untuk membeli makanan di sini." Orang istimewa itu adalah Yusuf, tetapi kakaknya tidak mengenalinya. Yusuf tahu mereka adalah kakaknya, tetapi Yusuf diam dan tidak memberitahukan siapa dirinya. Lalu Yusuf pun memberikan bahan makanan kepada mereka untuk dibawa pulang. Dan mereka membawanya pulang untuk keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, bahan makanan mereka habis lagi. Tidak ada lagi sisa makanan untuk Yakub, untuk kakak-kakaknya Yusuf itu, istri mereka dan juga anak-anaknya. Lalu Yakub menyuruh agar mereka pergi lagi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Kakak Yusuf datang lagi ke Mesir dan menemui orang istimewa itu. Mereka masih tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Lalu Yusuf mengajak mereka untuk makan bersama. Yusuf sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya. Dia kangen ya. Setelah selesai makan, Yusuf memanggil saudaranya. Katanya, "Mendekatlah kepadaku." Lalu Yusuf mulai menangis dan dia berkata, "Ini aku Yusuf, adikmu." Kakak-kakaknya terkejut dan mereka takut kalau Yusuf masih marah kepada mereka karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf dulu. Tetapi Yusuf berkata, "Dulu kalian ingin mencelakakan aku, tetapi Allah ingin menolong kalian dan keluarga besar kita. Allah memelihara aku. Dia sudah mengutus aku untuk lebih dahulu ke Mesir. Sekarang tinggallah di sini, ada banyak makanan. Bawalah
Papa kita kemari. Aku ingin bertemu dengan Papa. Bawalah juga semua keluarga kita. Allah akan memelihara kita semua." Adik-adik, Yusuf mau memaafkan, mengampuni kakaknya, meskipun dulu kakaknya pernah berbuat tidak baik kepadanya. Tapi dia mengerti Tuhan punya rencana, sehingga semua keluarganya bisa selamat dan tidak kelaparan. Adik-adik, kita melihat ada beberapa kesamaan ya antara Yusuf dan juga Tuhan Yesus. Yusuf menyelamatkan orang-orang dengan memberi mereka makan waktu mereka lapar. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia mati di atas kayu salib. Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat. Tuhan Yesus juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia menjadikan kita anak-anak kesayangannya, mengampuni kita dari semua dosa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita mau berdoa lagi. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami supaya firman-Mu ini bisa bertumbuh dan membuat kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Engkau mau lahir dan juga mati mengampuni dosa kami. Berkati dan lindungi kami senantiasa. Dan juga jagai papa mama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, untuk aktivitasnya, kalian bisa ambil yang gambar topeng. Nah, ini adalah topeng Yusuf, seperti yang dipakai Yusuf waktu di Mesir ya. Kalian bisa isi lubang yang ada di sana dengan karet, lalu dipasang di telinga, dijadikan mainan topeng-topengan, dan kalian bisa bilang, "Akulah Yusuf." Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.